Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Mr. Kasten di sini. Dan hari ini kita akan membahas materi yang minggu lalu sudah saya berikan. Jika minggu lalu teman-teman sudah saya berikan materi tentang passive voice. Nah, hari ini saya akan berikan video pembelajaran untuk materi passive voice ya. Jadi saya akan mencoba memberikan materi itu dengan cara sesimpel mungkin ya. Bagaimana caranya kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Nah teman-teman, saya lebih baik nulis saja ya biar lebih enak ya. Jadi gini, passive voice ya, nggak kelihatan, passive voice. Nah seperti ini. Nah teman-teman, jika selama ini kalian sudah mempelajari bentuk-bentuk kalimat aktif ya, dimana kita mengawali kalimat itu menggunakan subjek, lalu predikat dan objek seperti itu ya. Ini adalah bentuk kalimat aktif ya. Nah, mungkin teman-teman ketika di SMP atau kapan pernah mengingat bahwa bentuk kalimat pasif itu ada yang bentuk ini. Nah, itu menurut saya bentuk yang terlalu lama ya. Nah, jadi gini, sebetulnya bentuk kalimat pasif itu cuma ada satu, cuman bentuknya yang banyak. Nah, jadi kita akan mencoba mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Bagaimana caranya? Ada 4 cara berdasarkan bentuknya. Oke, kita lihat yang pertama. Bentuk pertama itu adalah bentuk kalimat simple ya, simple form. Oke, jadi gini, bentuk simple form untuk pasif ini digunakan apabila kalimat itu dalam bentuk simple present atau simple past ya, seperti ini. Teman-teman harus tahu dulu bentuk simple present bagaimana ya. Sederhana, subjek ditambah verb 1 ditambah objek, seperti itu kan. Simple past bagaimana ya, sama, subjek ditambah kata kerja bentuk 2 ditambah objek. Lihat, simple present dan simple past memiliki pola yang hampir sama untuk kalimat aktifnya. Lalu bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk kalimat pasif? Yes, pertama, kita harus tahu dulu bentuk pasif dari simple form gimana. Sederhana sekali teman-teman, kita tinggal seperti ini saja. Bentuknya seperti ini. Diawali dari objek, lalu diikuti to be ya, to be dari present atau to be dari past tense. Setelah itu teman-teman diikuti kata kerja bentuk 3 ya, lalu diikuti by, lalu diakhiri oleh subjek. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah kalimat aktif menjadi pasif, langkah pertama adalah teman-teman harus tahu dulu ya, mana subjeknya, mana predikatnya atau kata kerjanya, dan mana objeknya. Setelah sudah, teman-teman tinggal tentukan apakah dia present, apa dia past tense. Seperti itu ya. Karena present dan past tense ini yang akan menentukan to be di sini. Contoh ya, saya menulis kalimat aktif seperti ini. Semisal ini kan plays football. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah bentuk simple present ya. Saya juga akan menulis bentuk kalimat simple pastnya. Jadi bagaimana? Eko played football ya. Nah, dua kalimat ini memiliki arti yang sama. Eko bermain sepak bola, juga Eko bermain sepak bola. Bedanya apa? Yang satu dia pakai kata kerja bentuk 1, yang kedua dia pakai kata kerja bentuk 2, yang mengindikasikan bahwa ini kalimat bentuk past tense, simple past. Nah, kita sudah tahu ya, mana present, mana past tense. Langkah berikutnya adalah kita mengubahnya. Kita cari tahu dulu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Di sini Eko sebagai subjek ya, played atau plays itu sebagai predikat atau kata kerja, lalu football adalah objek. Ya sudah, kita langsung saja ubah ke bentuk pasif. Kita mulai dulu dari yang simple present. Objeknya mana? Football, berarti football to be. Setelah objek diikuti to be ya. To be-nya apa? Karena ini present, to be-nya is ya.
To be present apa saja sih? Ada is, am, are ya. Kalian bisa cari di Google banyak ya. To be present itu is, am, are. Oke. Football is played ya by Eko. Udah selesai gini toh. Ini bentuk kalimat satu ya. Nah, terus kalau yang simple past gimana? Sama saja. Football ya. Karena ini present pakai is, karena ini di sini dia kata kerja dua, kita tidak boleh pakai is lagi dong. Kita pakai to be dari past tense. Apa saja? Ada was dan were. Karena di sini football kita pakai was. Football was played by Eko. Ya. Seperti itu. Ini bentuk yang sederhana. Ini bentuk satu, ya. Jadi bisa diperhatikan di situ teman-teman ya. Bentuk pasif satu dari simple form, dari bentuk kalimat simple. Ada simple present dan simple past ya. Oke, kita lanjut ke bentuk kedua. Memang ada berapa bentuk sih Pak? Atau Sir ada 4 bentuk, tapi hari ini kita belajar 2 bentuk dulu. Yang pertama simple form, yang kedua adalah dalam bentuk continuous form ya. Kalau yang tadi bentuk simple form, yang ini dalam bentuk continuous form. Sama, ada 2. Yang pertama present continuous ya, dan past continuous. Bagi teman-teman yang merasa bingung fungsinya present dan past continuous itu apa, teman-teman bisa cek Google, di situ banyak sekali penjelasan ya. Di sini saya hanya ingin memberi pengajaran kalian mengubah bentuk dari aktif menjadi pasif ya. Kita ingat-ingat dulu untuk bentuk aktifnya present continuous bagaimana? Subjek diikuti to be ya. To be apa? To be present dong, karena kita lagi ngomong present ya. To be present, terus diikuti kata kerja bentuk ing ya. Lalu diikuti object ya. Untuk past tense gimana? Sama, bentuk continuous itu tidak berbeda. Yang membedakan itu cuma to be-nya doang gitu loh. Kalau present is, am, are, kalau past tense was, were, udah gitu toh ya. Jadi subjek ditambah to be ditambah kata kerja bentuk ing ditambah objek ya, seperti itu. Ini bentuk aktifnya. Nah, fungsinya doang yang beda. Ini untuk masa sekarang, ini untuk masa lalu. Oke. Nah, kita masuk ke bentuk pasifnya. Bagaimana bentuk pasifnya? Ya, sama kayak tadi, objek ditambah to be, ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ditambah kata being doang di sini, ya. Lalu diikuti kata kerja bentuk 3, lalu diikuti objek. Jadi bentuk 1 dan bentuk 2 itu cuman ada tambahan di kata being tok. Contoh ya. Coba kita contoh dulu. Pakai kata-kata itu saja. Eko is playing football ya. Seperti ini. Oke. Ini bentuk present continuous ya. Eko is playing football. Terus bentuk past tense gimana? Past continuousnya ya sama. Eko was playing football. Ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti tadi caranya. Kalau kita ingin mengubah kalimat aktif menjadi pasif, langkah pertama kita adalah kita mencari tahu dulu mana subjek, mana predikat, dan mana objeknya. Kita lihat Eko di sini sebagai subjek, ya. Is playing, was playing itu sebagai predikat atau kata kerja. Oke. Berikutnya football di sini dia sebagai objek. Nah, kita tinggal tentukan saja langkah kedua, ya. Mana present, mana past. Ya, kelihatan di sini. Ini present jelas, ini past tense. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya kita tinggal mengubahnya menjadi bentuk pasif. Bagaimana awalnya? Awalnya objek. Berarti football dulu dong. Football is, ya. Lihat di situ, being, ya. Playing di sini kan kata kerja. Jadi kata kerja bentuk 3. Ya sudah. Play. Loh, Pak, mungkin kamu protes. Loh, Pak, di sini kan playing.
ya kan? Loh, ini kok kenapa nggak playing juga? Karena ini sudah ada di sini teman-teman, ya. Jadi di sini playnya. Oke, lanjut ya. By, oh sorry, ini saya salah di sini, ya. By the subject, ya. By Eko. Oke, seperti itu, ya. Yang berikutnya, Eko was playing football. Sama, football is, kok isi kan salah kan, karena di sini was, ya, ini jelas past continuous, berarti to be yang dipakai menggunakan was atau were. Kita lihat di sini objeknya adalah football, berarti kita pakai was. Kenapa pakai was? Karena dia bersifat singular, ya. Was being played by Eko. Nah, itu saja. Nah, begitu teman-teman, ya. Ini adalah bentuk 2, ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini nanti saya akan berikan latihan soal, ya, mengubah bentuk aktif menjadi pasif untuk bentuk 1 dan bentuk 2. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.